Oke bro, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue bakalan bikin konten itu ya, ganti air radiator yang ada di mobil gue. Soalnya kan airnya tuh pakai air biasa. Jadi karena gue kayak 2 minggu lagi mungkin bakalan mudik ya ke Banyuwangi. Jadi gue bakalan ganti air radiator gue tuh dari yang air biasa awalnya jadi air pakai pakai coolant ya, pakai air coolant. Jadi di sini ya sebenarnya gue nggak terlalu pengalaman sih buat beginian, cuma ya gue ngerti lah ya buat cara kalau cuma ganti air radiator. Jadi ya yaudah, saksikan terus videonya sampai habis. Mungkin ya nanti kalau misalkan ada eh, keliru atau salah atau gimana, mungkin kalian bisa bantu koreksi di kolom komentar ya bro. Jadi bro, kondisinya ya mesinnya kayak gini ya, ini belum diotak-atik, masih standar. Dan ya mungkin nanti habis ini sama gue bakal dibersihin lagi kayak sampai kinclong. Intinya mah harus dibersihin ya, bener-bener bersih. Sini kotor banget mesinnya. Dan oke, nanti gue bakal coba bersihin dalemannya. Jadi ya, kondisinya kayak gini coy. Dan ya ini radiatornya, kita cek dulu ya. Oke, sebenarnya belum kotor-kotor banget sih bro, jadi kayak airnya masih lumayan bersih ya. Cuma karena ini pakai air biasa, jadi sama gue bakalan diganti menggunakan coolant biar apa ya, mesinnya lebih adem lagi nanti kalau dibawa jalan-jalan jauh ya. Biar intinya biar nggak panas lah gitu katanya, gitu ya, lebih baik pakai air coolant daripada air biasa katanya sih gitu. Cuma ya pakai air biasa juga nggak apa-apa bro. Jadi yaudah, langsung aja eksekusinya sih. Oke bro, jadi sama gue udah dibuang ya. Eh, jadi penutupnya tuh ada di sini nih posisinya. Nah ada di sini. Pas gue udah buka, ternyata coy, tak pikir sama gue kan pasti keluarnya ke bawah. Ternyata muncrat keluar anjir. Jadi basah semua. Tapi airnya nggak kotor sih bro, masih bersih ya airnya. Cuma ya gitu. Kita pinggirin dulu ininya. Cuma ya kan karena sama gue bakalan diganti pakai air coolant ya. Kayaknya sama gue dibuang dulu itunya. Tapi di sini kan gue nggak tahu ya di bagian dalamnya ini kotor apa enggak. Jadi sama gue tuh bakalan ditutup lagi, terus nyoba diisi lagi di bagian sini, terus gue hidupin mesinnya, gas-gas dikit kan. Siapa tahu nanti kalau misalkan udah diisi semuanya di sini ya, udah diisi. Jadi nanti kelihatan situ kok di dalam sini tuh kotor apa enggak. Soalnya kan kalau misalkan ini udah full, terus kita hidupin mesinnya kan ini jalan ya. Nanti yang dalam tuh kan diganti sama air baru, air bersih ntar lagi yang gue isi itu. Kalau misalkan nanti kotor, ya gue bakalan lakuin sekali atau 2 kali ya. Yang penting mah nanti sampai bening lah intinya. Jadi udah kita ganti dulu ya. Kita masukin air baru dulu. Oke bro, jadi sama gue di sini diisi pakai air keran aja dulu ya. Soalnya kan ini masih mau nyuci dulu coy. Bentar, bentar, bentar. Nah, jadi itu bro, sini kan sama gue diisi ya. Nah, terus di sana tuh ngalir ya. Eh, jadi itu kan karena airnya udah bersih ya. Emang nggak kotor sih, tapi gue nggak tahu nanti di dalam kayak gimana kalau gue udah hidupin. Jadi sama gue tuh bakalan ditutup dulu. Jadi ngisi fullin di sini dulu. Sembari mobilnya tuh nanti gue hidupin. Dan ya semoga aja di dalam juga nggak kotor ya. Tapi kalau dilihat dari dalam radiatornya sih belum kotor ya airnya. Di dalam juga nggak ada kotoran, bersih kayaknya. Karena itu keluarnya airnya juga bersih di situ. Jadi ya gue bakalan tutup. Oke. Ya sekarang gue udah isi. Ini kok tekanannya kecil banget ya airnya. Tapi nggak apa-apa sih. Sekarang gue udah isi ya. Nah ini nunggu full dulu. Nanti kalau misalkan udah full bakal gue hidupin mobilnya. Ya semoga aja sih nanti berjalan dengan lancar ya, dalamnya nggak kotor. Jadi gue nggak harus ngubah beberapa. Jadi gue nggak harus ganti lagi, cuma langsung buang airnya pas pakein coolant.
Dan ya paling nanti gue bakalan cuci tuh bagian penyimpanannya di itu. Soalnya di dalam situ kayaknya kotor. Nah, ya udah, kita isi dulu ya di sini. Ya, sekarang airnya di sini udah full, udah banyak ya. Jadi kita gas hidupin dulu mesinnya. Oke bro, jadi di sini mesin udah hidup ya. Dan ya kita harus gas dulu. Nah, karena di sini kan kalau misalkan mesin hidup, uh, airnya tuh kurang coy. Pasti kayak kesedot gitu ya. Jadi gua harus tambahin lagi di sini sampai benar-benar full. Dan oke, kita tambahin dulu ya. So, jadi di sini gue proses nambahin airnya ini sampai full ya. Nah, karena di sini udah full. Nah, kalau misalkan radiator tuh yang kalau misalkan baik ya, jadi itu airnya bakalan muter-muter kayak gitu loh coy, kayak nyedot gitu loh. Nah ini tandanya radiatornya berfungsi dengan normal ya coy. Ntar kita gas-gas dulu ya. Tuh kan langsung masuk lagi. Jadi kita harus tambahin lagi. Oke, terusin aja gitu coy. Jatuh bro. Bentar. Ini susah banget ya gue megang kamera plus ngidupin kayak gini coy. Oke. Jadi di sini airnya tetap bening ya bro, nggak kotor ya airnya. Nah karena airnya udah nggak kotor, jadi kita wajib banget langsung keluarin aja semuanya. Jadi nggak usah kayak dicuci lagi gitu loh. Karena di sini airnya udah nggak kotor, jadi airnya tuh bersih ya, bening masih tetap nggak ada kotoran kayak karat atau apa gitu. Jadi ya udah kita matiin dulu mesinnya, kita buang semuanya itu. Dan yuk kita lanjut. Kita buang dulu itu coy semuanya sampai habis ya. Buang dulu. Terus kalau misalkan udah keluar semua tuh airnya, langsung kita ganti pakai air coolant ya. Air coolantnya nanti kita masukin. Cuma di sini ya tunggu kering dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih bro, nggak usah tunggu benar-benar kering banget di dalam itu. Tapi ya biar nggak campur lah ya air coolantnya sama air biasa. Kita tunggu sampai habis, benar-benar habis. Tapi sembari nunggu kita bakal bersihin ininya. Nah, jadi nanti di sininya tuh kayak bakal dipakein juga, dikasih air coolant ya. Ini kan buat cadangannya juga kayak. Tapi ini nggak boleh full ya sampai full sini. Jadi ini ada batas fullnya. Maksnya tuh sampai sini. Jadi nggak boleh melebihi kapasitas ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri kan di situ tuh kayak kotor banget ya. Tuh. Nah, jadi gue bakalan bersihin ini dulu. Soalnya cuy kalau misalkan kotor kayak gini tuh nggak bisa dibiarin sih. Kan nanti masuk di dalam mesin ya. Jadi takutnya di intercoolernya ya apa ya. Kalau ya intercooler kayaknya kalau nggak salah. Nanti takutnya kayak kalau banyak kotorannya takut nyumbat gitu loh bro. Jadi kita harus bersihin ini dulu ya. Kita lepasin ini dulu baru kita nanti bersihin. Oke, ntar. Ini udah keluar. Cabut dulu anjir. Cabut dulu. Oke, bentar. Ini emang sepaket gini ya, emang nggak bisa kok. Jadi ini dibersihin dulu ya bro ya. Soalnya kan di sini tuh kotor banget. Jadi karena gue nggak tahu ya kalau di, aduh basah ya ininya coy. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti tunggu kering aja kalau mau dipasang. Gue nggak tahu kalau di Toyota Starlet, ini apa Toyota Starlet doang atau gimana ya. Jadi kalau misalkan Toyota Starlet, ininya gabung bro, nggak bisa dipisah. Dan di sini tuh kotor banget. Jadi wajib kita bersihin. Soalnya ini kan nanti jadi tempat coolant-nya ya. Oke bro, jadi ini karena udah bersih, sekarang kita pasang lagi ya, taruh di tempat semula. Jadi ini sama gua dibersihin dua-duanya ya, soalnya kan niatnya pengennya yang ini, cuma karena ini udah nyatu,
nggak bisa dilepas, jadi mau nggak mau harus dua-duanya dibersihin. Ini ntar di bagian washer fluid only-nya itu bakal dibersihin juga, bakal diisi air juga. Tadi udah dibersihin, sebenarnya nggak kotor sih, cuma yang kotor bagian tempat air coolingnya ini loh. Oke, kita satu udah. Terus sini ada 2 baut ya. Jadi itu kalau punyanya Toyota Starlet kayaknya emang nyatu gini, gue nggak tahu sih. Jadi lumayan ribet bro. Kalau misalkan mau bersihin satu ya harus dua-duanya dilepas. Jadi dua-duanya harus dibersihin juga. Tapi nggak apa-apa sih, biar kejaga aja gitu kan. Oke, udah. Terus kalau yang ini pakai kunci 10. Gak usah terlalu kenceng ya. Soalnya kalau kayak gini yang udah, yang penting rapat aja. Takutnya rusak nanti kalau terlalu kenceng. Oke udah. Dan sekarang kita tutup dulu di bagian radiatornya. Oh jangan lupa, kita harus pakai selotip dulu ya di bagian drat sininya nih. Khawatir bocor soalnya. Oke bro, jadi kita jangan lupa ya ngasih selotip di bagian sini. Wih kebalik ini coy. Tolol banget aku. Oke, jadi kasih selotip ya. Susah banget ngasih selotipnya bro. Gimana sih? Nah. Soalnya ini mencegah biar nggak bocor ya. Nggak lucu coy, kalau misalkan bocor nanti pas lagi mudik. Panas saya overheat mesinnya. Hancur semuanya bro. Dah. Sekarang gue bakalan nuangin air coolingnya. Corongnya gimana, susah banget coy. Ini kapasitasnya 5 liter ya, tapi jangan dituang semua. Yang penting sampai full aja dah. Woi, tumpah-tumpah woi. Jadi fullin aja bu, nggak apa-apa. Soalnya kan nanti kalau misalkan dihidupin kan kesedot lagi tuh. Jadi kita harus fullin lagi sampai benar-benar udah full ya. Terus kita bakal isi di bak tempat penyimpanannya. Jadi sini gue pakai coolnya yang hijau, soalnya katanya kalau misalkan yang merah tuh gue nggak tahu bener enggaknya ya. Soalnya kalau yang merah tuh katanya bikin radiator cepet rusak bro, tapi gue nggak tahu sih. Soalnya di situ kan belum ada penelitiannya, cuma kata orang-orang sih gitu. Jadi gue beli yang hijau aja. Nggak mau ngambil resiko coy. Ntar kita cek dulu ya di bawah, takut bocor. Aman ternyata. Anjir banyak juga bro. Oke udah full. Yap. Oke, jadi di sini airnya udah full ya, air coolingnya. Tapi gue bakal ngidupin mesinnya dulu, soalnya ini kalau misalkan gue hidupin mesinnya nanti itu bakal sedot air coolingnya ke dalam. Jadi di sini bakalan apa ya, bakalan berkurang lagi. Jadi cara ngisinya tuh kalau misalkan ini full, kalian harus hidupin dulu. Jadi nanti kalian ngisi sambil mesinnya hidup, biar fullnya tuh benar-benar full ya. Kalau misalkan kayak gini ini full ya, tapi nanti kalau dihidupin bakal berkurang jauh ini. Soalnya nanti airnya masuk di bagian sini terus ke sini. Jadi kita bakal isi lagi, tapi hidupin dulu mesinnya. Jadi di sini barusan kan sekarang mesinnya udah hidup ya. Kan tadi kalian bisa lihat sendiri kan itu full kan tadi. Jadi udah kesedot lagi coy. Nah, kalau misalkan mau ngisi air radiator tuh kalian harus ngisinya dalam keadaan posisi hidup ya. Soalnya nanti kalau misalkan kalian tadi langsung udah gitu, itu air radiatornya kurang bro. Soalnya kan nanti kalau misalkan mesin hidup tuh air radiatornya bakalan masuk ke sini ya, ke bagian sini, terus sampai ke sana. Jadi gue bakalan isi lagi dalam posisi hidup. Nah, nanti jangan lupa kalian sambil mainin gasnya ya, kayak di blayerin gitu loh biar masuk gitu.
Bismillah. Jadi ini proses pengisian tahap kedua ya, sampai full juga bro. Jadi jangan lupa kalau misalkan udah full, gasnya ditarik lagi ya, biar masuk lagi. Nah, sini udah full, tapi kita harus mainin gasnya lagi ya, harus tarik dulu gasnya. Oke. Barusan udah gua gas ya, terus masuk lagi, jadi gua bakalan ngisi lagi. Ini tahap ketiga, ini sampai full segini coy, sampai bener-bener full. Soalnya kalau misalkan air radiatornya kalian kurang, nanti bahaya ke mesin, takut overheat ya. Jadi harus sampai segini ya, sampai full segini. Terus jangan lupa di sana juga isi juga ya, takutnya nanti kan kesedot kalau misalkan di sini nggak diisi, ntar ini nggak apa ya, nggak masuk gitulah. Jadi ini pengisian untuk tahap ketiga, intinya sampai bener full ya, bener-bener full. Wes udah full ternyata, dikit doang. Tapi kita nggak tahu ya kalau digas tuh bakalan masuk lagi apa enggak. Kita coba dulu. Ternyata ketika udah digas ini udah full banget ya. Jadi ini udah tahap terakhir, udah nggak boleh diisi lagi soalnya udah full ya. Dan kalian kalau pengen tahu radiator itu baik atau enggaknya, jadi ketika dihidupin airnya harus muter kayak gitu ya. Soalnya kalau misalkan muter kayak gitu tuh tandanya air radiatornya berjalan dengan lancar ya. Jadi masuk gitu loh air radiatornya. Dan oke, ini masuk lagi dah. Ini harus tambahin lagi sih. Ntar ya, gue tambahin lagi, terus habis itu bakalan gue isi ke sana. Ya udah full. Oke, kalau misalkan udah full jangan lupa ditutup bro. Wish, panas coy. Nice. Dan ya jangan lupa diisi bagian sininya juga, harus diisi ya. Jadi ngisinya di sini tuh nggak boleh full coy. Nggak boleh sampai full sampai di atas. Di sini udah ada ketentuannya ya, ada bacaan fullnya. Jadi nggak boleh melebihi itu. Soalnya kalau misalkan melebihi, gue nggak tahu kenapa sih. Oke. Oke, dikit lagi. Oke, ya. Lagi bro. Nice. Oke, karena di sini udah full, jadi gue bakalan pindah ke sini, dan di sini gue udah isi ya. Ini udah full ya coy. Ini sebenarnya nggak full banget ya sampai atas, cuma karena di sini tuh ada ketentuannya ya, ada garisnya, ada bacanya full. Jadi kalau misalkan udah segini, jadi ini tandanya full, meskipun nggak full banget sampai ke atas. Oke, karena ini udah, sekarang kita tutup. Yap. Udah deh kelar. Jadi ya segitu ya kurang lebih cara ganti air radiator ya. Sebenarnya kalau misalkan air radiatornya kotor banget coy, itu bisa sampai 3 kali tahapan ya, 3 sampai 5 kali lah intinya tahapan buat ganti air radiatornya. Dan yap. Oke bro, jadi gua make air radiatornya ya, air coolant-nya tuh pakai merek ini ya, Mega Cools. Soalnya ini gue dapet rekomendasi dari teman gue. Teman gue tuh kebetulan kayak dia tuh kayak user Toyota gitu coy, dan semua mobilnya tuh pakai ini. Karena mobil gue juga Toyota, jadi ya udah ikut-ikutan aja. Terus juga ini kapasitasnya 5 liter, dan ketika gue udah isi full semuanya, kayaknya
sisa 1 liter ya, 1 2 3 4 5 ya, tinggal 2 liter cuy, tinggal 2 liter. Jadi yang gue habisin tuh tadi 3 liter. Dan kenapa salah satunya gue pakai ini juga karena harganya lumayan murah ya. Nggak nyampe 60.000, intinya 50-an lah gitu. Dan untuk sekelas air radiator, air coolant ya, jadi harga segitu menurut gue udah murah, udah masuk terjangkau. Dan teman gue juga pakai yang merek dari Mega Coolz ini juga. Dan ini gue cuma kasih sharing ke kalian aja sih. Cuma ini gue nggak tahu ya gimana nanti performanya. Semoga aja beneran enak ya dipakainya. Dan ya gitu aja sih. Oke bro, jadi videonya segitu aja dulu. Kalau misalkan tadi itu pas pemasangan air radiatornya gue ada yang keliru atau gimana, boleh banget kalian tuh sharing di kolom komentar ya. Soalnya biar bisa ya kita saling tukar ilmu lah ya. Soalnya di situ kan gue nggak terlalu pengalaman. Jadi ya gue juga baru belajar gitu loh coy. Jadi kalau misalkan ada keliru atau gimana, boleh banget saran kalian ditulis di kolom komentar. Soalnya itu sangat-sangat membantu ya buat gue. Jadi ya videonya segitu aja dulu bro. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian. Semoga intinya menambah ilmu lah gitu ya. See you in the next video. Bye.